Shalom, semoga Tuhan memberkati kita semua. Saudara sekalian, selamat datang di dalam program meditasi bersama dengan saya, Romo Arsenius Fikar, CSE. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu meditasi Santa Teresa, atau yang saya sebut sebagai apa itu meditasi Teresana. Saudara sekalian, kita mengenal Santa Teresa dari Avila sebagai seorang guru doa. Dan di dalam gereja, ia unggul dalam bidang spiritualitas. Dalam video ini kita akan belajar di Santa Teresa Avila, seperti yang diajarkannya kepada para suster-susternya, dan itu dituliskannya dalam buku Puri Batin dan buku Jalan Kesempurnaan. Kalau kita berbicara tentang metode atau cara meditasi Santa Teresa Avila, maka sebetulnya metode yang digunakannya adalah metode centering prayer atau doa keterpusatan dengan menggunakan Lectio Divina. Jadi Santa Teresa Avila ini menggunakan Lectio Divina untuk melakukan doa keterpusatan atau centering prayer. Di dalam bukunya, Santa Teresa mengatakan bahwa centering prayer ini adalah doa kodrati. Sebuah doa yang diupayakan dalam sebuah meditasi untuk bertemu dengan Allah dan mengalami sebuah perjumpaan dengan Allah. Oleh karena itu, saudara sekalian, untuk mengerti metode meditasi Santa Teresa Avila, ada dua hal yang perlu kita lihat bersama. Pertama, mengenai metode centering prayer atau doa keterpusatan. Apa yang dimaksud centering prayer atau doa keterpusatan pada Santa Teresa Avila? Dan yang kedua adalah Lectio Divina. Teresa Avila memiliki cara yang khas dalam melakukan Lectio Divina. Nanti kita akan lihat bersama apa itu Lectio Divina menurut Santa Teresa Avila. Namun saudara sekalian, dalam video ini saya akan berbicara mengenai centering prayer atau doa keterpusatan. Mengenai Lectio Divina saya akan bicarakan dalam video yang lain. Nah, saudara sekalian, apa itu centering prayer atau doa keterpusatan menurut Santa Teresa Avila? Doa keterpusatan didasari oleh keyakinan Teresa bahwa Allah berdiam di dalam lubuk jiwanya dengan segala keindahannya, dengan segala kecemerlangannya. Allah bertahta di sana. Maka saudara sekalian, kalau kebenaran bahwa Allah tinggal dalam lubuk jiwa kita, sudah semestinya membuat kita mengarahkan perhatian kita pada kedalaman jiwa kita, tempat Allah berada. Nah, Teresa Avila sangat mengerti kebenaran ini. Maka Teresa mengajak kita semua, atau mengajak jiwa, untuk memusatkan perhatian kepada Dia yang hadir di kedalaman lubuk jiwa kita. Memusatkan perhatian pada kehadirannya. Dia hadir, Dia ada, Dia bersemayam di dalam lubuk jiwa. Maka doa menurut Santa Teresa Avila adalah mengarahkan perhatian kita, menyadari kehadiran Allah yang berdiam di dalam lubuk jiwa kita. Aktivitas ini adalah aktivitas mengarahkan perhatian, bukan berpikir tentang Dia, atau membuat gagasan-gagasan yang banyak tentang Dia, atau membuat meditasi-meditasi yang panjang. Bukan itu, tetapi kita mau mengarahkan perhatian untuk ada bersama dengan Yesus yang tinggal dalam hati kita, bersama dengan Dia yang mengasihi kita. Saudara sekalian, kepada para susternya Teresa mengatakan begini, Tuhan sendiri yang berada di sampingmu, dan lihatlah betapa Dia mengajarmu dengan cinta dan kerendahan hati. Percayalah padaku, kalian harus tinggal dengan sahabat yang begitu baik selama mungkin. Jadi doa keterpusatan adalah kita mau tinggal bersama dengan sahabat kita. Kita mau tinggal bersama dengan Yesus. Mengarahkan perhatian kita pada Yesus dan untuk tinggal bersama dengan Dia.
Maka saudara sekalian, doa keterpusatan Santa Teresa Avila adalah kita diajak untuk memusatkan perhatian pada Yesus yang tinggal di dalam lubuk hati kita. Dan ada satu hal yang khas pada Teresa. Dia melihat Yesus yang berdiam dalam lubuk hatinya adalah Allah, tapi juga Yesus adalah sekaligus manusia. Teresa mengerti dengan jelas kebenaran bahwa Yesus adalah Allah 100% dan Yesus juga manusia 100%. Saudara sekalian, ajaran ini adalah ajaran gereja. Yesus Allah 100% dan Yesus adalah manusia 100%. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 469 di sana dikatakan begini. Gereja mengakui bahwa Yesus itu sungguh Allah dan Ia sungguh manusia secara tidak terpisahkan. Ia sesungguhnya putra Allah yang menjadi manusia saudara kita. Tetapi Dia tetap tinggal sebagai Allah kita. Dan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 464 di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah benar dan Yesus Kristus adalah manusia benar. Maka saudara sekalian, Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Sekali lagi itu ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 467. Nanti kita bisa baca bersama. Kalau saudara sekalian punya kesempatan membuka Katekismus Gereja Katolik, lihat nomor-nomor yang saya sebutkan tadi. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 467 ditegaskan bahwa yang satu dan sama itu adalah Kristus, Putra Tunggal dan Tuhan. Yang diakui dalam dua kodrat, tidak tercampur, tidak berubah, tidak terpisah, dan tidak mungkin dibagi-bagi. Di mana perbedaan kodrat tidak dihilangkan karena persatuan, artinya tidak lebur. Tapi kekhususan dari tiap kodrat itu dipertahankan dan mempersatukan diri dalam satu pribadi dan dalam satu hypostatis. Maka saudara sekalian, kemanusiaan dan kealahan Kristus adalah dua kodrat yang tidak lebur satu sama lain, tapi juga tidak dapat dipisahkan. Dua kodrat itu ada di dalam diri Kristus. Jadi bagi Santa Teresa Avila, Kristus adalah Allah dan Dia sekaligus manusia. Dan satu hal penting dalam meditasinya, Teresa mengatakan dia mendekati kealahan Kristus dengan cara atau melalui kemanusiaannya. Jadi dia mau mendekati kealahan Kristus dengan cara dia mau mendekati kemanusiaannya. Kealahan Kristus itu tentu saja mengatasi akal budi, mengatasi kodrat kemanusiaan kita. Dalam bahasa teologi disebut aspek transenden. Kita hanya bisa mengatakan bahwa Allah itu apa? Allah itu maha kuasa, maha adil, maha rahim, maha bijaksana dan lain sebagainya. Aspek ilahi ini melampaui pemikiran kita dan pemahaman kita. Sedangkan dalam kemanusiaannya, Teresa memandang Kristus sebagai pribadi yang bisa dekat dengannya atau bisa didekati. Teresa menganggap Yesus sebagai sahabatnya. Nah, saudara sekalian, Yesus sendiri sebagai sahabat, tapi juga sebagai Tuhan. Dalam kemanusiaannya, Teresa melihat Yesus sebagai sahabatnya, tetapi juga Yesus adalah Tuhannya. Sahabat ini ada dalam wilayah pemikiran dan pemahaman akal budi kita. Kita dapat menguraikan dan menjelaskan konsep sahabat, karena sahabat berada dalam jangkauan kemanusiaan kita. Dalam bahasa teologi ini disebut aspek imanen dari Kristus. Maka saudara sekalian, Teresa memandang Yesus sebagai Allah, tetapi juga sekaligus sebagai manusia, sebagai sahabatnya. Dia Allah, tapi juga dia adalah sahabatnya. Saudara sekalian, hal ini memiliki pendasaran dalam Injil Yohanes. Dalam Yohanes bab 15 ayat 14-16 di sana dikatakan, pada malam perjamuan terakhir yang diadakan Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus berkata kepada para muridnya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba,
tetapi aku menyebut kamu sahabat. Lalu Yesus menambahkan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Maka saudara sekalian, Dia yang memilih kita menjadi sahabatnya, bukan kita yang memilihnya. Siapa kita ini sehingga kita berani memilih Dia menjadi sahabat kita? Tapi persoalannya adalah bukan kita yang memilih Dia, tapi Dia yang memilih kita untuk menjadi sahabatnya. Bahkan Dia telah menunjukkan cinta persahabatan itu dengan mati di kayu salib. Saudara sekalian, centering prayer bagi Teresa adalah memusatkan perhatian pada sahabat yang bersemayam di dalam lubuk hatinya. Sahabatnya yang tinggal di sana dan mengasihinya dan tidak pernah meninggalkannya. Bahkan ketika kita berbuat dosa, Dia tetap ada di sana. Dia tidak meninggalkan kita. Tetapi dosa itu membuat kita merasa asing dengan kehadiran Allah di dalam lubuk hati kita. Dosa membuat kita tidak mengenali lagi kehadirannya. Karena itu, saudara sekalian, kita perlu untuk masuk ke dalam keterpusatan ini, kita memusatkan perhatian, mengarahkan perhatian kita pada Allah yang sesungguhnya hadir dalam lubuk jiwa kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, Teresa Avila memusatkan perhatian, melakukan centering prayer atau doa keterpusatan. Dia menggunakan metode Lectio Divina untuk mengalami sebuah perjumpaan dengan Yesus di dalam lubuk hatinya. Bagi Teresa, Yesus yang sekarang tinggal di dalam hatinya adalah Dia yang pernah mengalami pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa kemanusiaan seperti yang diceritakan di dalam perikop kitab suci. Yesus yang berjalan di pantai, Yesus yang berkeliling kota dan desa, Yesus yang menyembuhkan orang dari pagi sampai malam hari. Itu adalah Yesus di dalam kemanusiaannya. Yesus mengalami semuanya itu dalam kemanusiaannya. Saudara sekalian, seringkali kalau kita membaca kitab suci dan membaca mengenai Yesus, secara spontan kita langsung pikiran kita melihat, oh Yesus, oh yang diceritakan itu adalah Tuhan. Teresa melihat bahwa yang diceritakan di dalam kitab suci itu memang benar Tuhan, tapi juga Yesus dalam kemanusiaannya melakukan aktivitas yang diceritakan dalam kitab suci, dan Yesus itu adalah sahabat yang sekarang berdiam dan tinggal di dalam lubuk hatinya. Maka Teresa mendekati kealahan Kristus melalui kemanusiaannya dengan pertama-tama menyadari bahwa Yesus adalah sahabat baginya, dan Teresa mau berjumpa dengan kemanusiaan Kristus seperti yang diceritakan di dalam teks-teks kitab suci. Saudara sekalian, ini menarik sekali. Ketika kita bertemu dengan sahabat kita yang sedang menggandakan roti untuk orang-orang yang mengikutinya, atau ketika bertemu dengan sahabat kita yang dianiaya dan menderita sengsara, atau ketika kita bertemu dengan sahabat kita yang sedang menyembuhkan banyak orang, seperti yang diceritakan dalam kitab suci, di sana sekaligus dengan segera kita juga akan bertemu dengan Yesus dalam kealahannya. Kemanusiaan dan kealahan Kristus tidak dapat dipisahkan. Kalau kita bertemu dengan sahabat kita, sekaligus kita bertemu dengan Allah kita. Dengan satu cara, Yesus dapat membuat kita mengalami kemanusiaannya dan kealahannya sekaligus. Kita mengalami Dia sahabat kita, tetapi juga Dia adalah Allah kita. Dia adalah sahabat, tapi juga Allah kita. Sahabat dan Allah kita berdiam dalam hati kita. Maka mari saudara sekalian kita memusatkan perhatian kepada Dia yang hadir dalam hati kita. Dan Dia yang diam dalam hati kita adalah Dia yang pernah mengalami peristiwa seperti yang diceritakan dalam kitab suci. Saudara sekalian, kita mau mendekati kemanusiaan Kristus untuk mengalami kealahan Kristus. Kita mau melihat Dia sebagai manusia, Dia sebagai sahabat kita, pribadi yang dekat dengan kita, dan pribadi yang mengalami peristiwa dalam kitab suci, dan kita mau berjumpa dengan Yesus yang diceritakan dalam kitab suci itu,
tapi juga kita sekaligus ingin mengalami pengalaman akan kehadirannya sebagai Allah. Kemanusiaan dan kealahan Kristus tidak lebur, dan kemanusiaan dan kealahan Kristus tidak dapat dipisahkan. Kemanusiaan dan kealahan Kristus kita alami dalam kehidupan kita. Dia sahabat kita, dan sekaligus Dia adalah Tuhan kita. Amin.